Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, selalu ceria, juga selalu semangat di dalam belajarnya. Anak-anak, seperti biasa hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Bu Nina. Nah, anak-anak, pada hari ini kita masih belajar di tema 1 tentang hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 4 dan 5. Nah, seperti biasa anak-anak, sebelum kita belajar, kita awali pembelajarannya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara anak-anak ya. Kemudian para siswa dan guru bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi petugas upacaranya ya. Nah, musyawarah ini dilakukan supaya tidak berebut ya atau saling menunjuk yang akan menjadi petugas upacaranya, sehingga dengan bermusyawarah akan selalu terjaga kerukunan di dalam kelas anak-anak ya. Nah, coba lihat percakapannya. Siapa yang mau menjadi petugas upacara? Nah, gurunya bertanya kepada siswanya. Kemudian dia berkata lagi, acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Nah, di situ ada beberapa siswa yang mengangkat tangan ya. Nah, dari dua kalimat ini anak-anak terdapat kalimat perintah ya. Yang mana yang termasuk kalimat perintah dari dua kalimat ini? Ya, betul ya, yang termasuk kalimat perintah adalah yang kalimat yang bawah ya. Ingat, kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru anak-anak ya. Jadi acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Nah, ini merupakan kalimat perintah. Sedangkan yang atas, siapa yang mau menjadi petugas upacara, itu merupakan kalimat tanya anak-anak. Anak coba perhatikan gambar ini apa ya? Gambar apa? Nah, ini merupakan kegiatan melaksanakan upacara bendera ya, yang biasa dilakukan setiap hari Senin di sekolah-sekolah anak-anak. Ya, nanti anak-anak ketika masuk, anak-anak kan mengikuti kegiatan ini anak-anak ya. Nah, ketika upacara bendera ini ada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh petugas upacara anak-anak ya. Petugas itu kan banyak. Nah, yang salah satunya adalah ada petugas pemimpin upacaranya. Nah, kalimat perintah yang diucapkan oleh pemimpin upacara apa saja biasanya ya? Nih yang Ibu di sini ada beberapa contoh dari Ibu ya, misalnya kepada pembina upacara hormat gerak ya. Kemudian contoh yang lainnya, kepada bendera merah putih hormat gerak, atau misalnya siap gerak, lencang depan gerak, istirahat di tempat gerak. Nah, seperti itu ya anak-anak. Anak-anak tulis kembali ya di buku tulis atau di buku temanya. Nah, anak-anak, kegiatan upacara bendera ini diikuti oleh siswa dan guru. Ada 239 siswa ya, dan 15 guru. Nah, sekarang berapa seluruh peserta upacara ya? Nah, kita akan melakukan penjumlahan ya untuk mencari tahu berapa seluruh peserta upacaranya ya.
Nah, untuk mencari tahu berapa seluruh peserta upacara bisa dengan dua cara anak-anak ya, cara panjang atau cara pendek penjumlahannya itu ya, penjumlahan cara panjang dan cara pendek. Kita akan cara panjang dulu anak-anak ya. Coba lihat di sini ada 239 ya. Kita akan uraikan sesuai dengan tempatnya ya, satuan, puluhan dan satuan. Ratusan, yang 200 ini ya kita simpan di sini ya. Kemudian yang 30 puluhan kita simpan di sini. Kemudian yang satuannya angka 9 kita simpan di sini ya. Kemudian yang 15, karena ini tidak ada ratusan, kita berarti ini yang 10 simpan di bawah angka 30. Kemudian yang angka 5 satuan simpan di bawah angka 9. Kemudian kita lakukan penjumlahan ke bawah ya Nana. Nah, 9 ditambah 5 berapa? Tulis saja di sini, di bawahnya 14. Kemudian 30 ditambah 10, 40. Nah, 200 ini tidak ada ya, kita turunkan saja langsung. Nah, kemudian coba lihat di sini ada angka 14. Yang angka 14 ini ya kita uraikan lagi ya, supaya kita bisa menjumlah dengan yang puluhan lagi. Nah, kita uraikan menjadi angka 10 ya di sini, kemudian angka satuannya di belakang ya. Nah, angka 4-nya kita turunkan, angka 200 kita turunkan, kemudian kita turunkan lagi angka 200. Kemudian di sini lihat coba, angka 40 dan 10 itu merupakan sama-sama puluhan ya. Kita gabung, kita jumlahkan puluhannya jadi 50. Kemudian satuan 4 ya, angka 4 kita turunkan. Nah, sekarang sudah ada 3 bilangan, 200, kemudian ada 50 dan ada 4 ya. Kemudian kita gabungkan 3 bilangan ini menjadi satu bilangan ya, jadi 254. Nah, sekarang kita cara pendeknya ya Nana ya, ingat harus lurus ya. 239 ditambah 15 ya. 15 itu harus lurus angka 3 dengan angka 1, angka 9 dengan angka 5 ya, sesuai tempatnya puluhan satuan ya. Kemudian 9 ditambah 5 dari belakang dulu anak-anak ya, dari satuan dulu ya, jumlahkannya jangan dari depan ya, jangan dari ratusan atau dari puluhan, harus dari belakang dulu, dari satuan. 9 tambah 5 berapa Nana? 14 ya. Ingat kalau ada dua bilangan ya, bilangannya itu puluhan ya, berarti ada dua angka gitu, maksudnya ada dua angka, maka simpan angka yang terakhir ya, angka 4, dan bawa ya angka satunya ke atas, tarik ke atas. Kemudian dijumlahkan ya dengan angka 3 dan angka 1. Jadi seluruhnya ini 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 5. Nah, angka 2 ini sisa, tidak ada penjumlahan lagi. Jadi kita tinggal diturunkan saja ya. Jadi 254 ya, disamakan anak-anak ya. Nah, coba anak-anak di sini ada beberapa soal. Kita lihat ya, soal yang pertama. Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Berapa jumlah buku seluruhnya ya? Nah, ini cara panjang dan cara pendek ya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, coba lihat 181. Kita uraikan sesuai tempatnya ya, ratusan, puluhan, satuan. 100 tambah 80 tambah 1. Kemudian yang buku yang kedua 126, kita uraikan lagi. Jadi 100 kemudian 20 ditambah 6. Kita jumlahkan ke bawah. 1 ditambah 6 7, 80 ditambah 20
100 ya. Kemudian 100 ditambah 100 200. Nah, coba lihat 200 dengan 100 ini sama-sama ratusan ya. Kita jumlahkan ya jadi satu bilangan. Jadi 300 kemudian ditambah 7 ya. Nah, kalau sudah begini kita satukan lagi menjadi satu bilangan lagi jadi 307. Nah, sekarang cara pendeknya sama Nana, harus lurus ya. Satuan puluhan dan ratusannya. 1 ditambah 6 7, 8 ditambah tambah 2 10. Ini 10 ini ada dua angka ya. Kita simpan angka yang terakhir angka 0, kemudian angka satunya kita tarik ke atas, kita jumlahkan dengan angka 1, angka 1 yang ratusan ya. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 jadi 3. Jadi jumlah buku seluruhnya 307. Jadi nah, kalau anak-anak sudah mengerti silahkan kerjakan nomor 2, 3 dan 4 ya. Terserah anak-anak ya, bebas mau yang cara panjang atau cara yang pendek. Tulis dengan caranya ya anak-anak. Nah, siswa kelas 2 itu bermain dengan penuh semangat anak-anak. Coba perhatikan, mereka harus membuat kelompok sebanyak tiupan peluit yang dilakukan oleh gurunya ya. Coba perhatikan permainan mereka. Kelihatannya asik ya permainannya, namun coba di situ lihat ada beberapa siswa yang sepertinya mereka itu berkelahi ya. Coba lihat ini yang diberi tanda sama ibu ya, diberi tanda kurung ya, dilingkari, maaf, di tanda lingkari sama ibu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu mungkin saja di antara mereka ada yang tidak mengikuti aturan permainan ya, sehingga ada yang bertengkar ya di antara mereka. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya anak-anak telah melakukan kesalahan atau bertengkar dengan teman, maka anak-anak harus saling memaafkan ya, agar terjadi persatuan dan kesatuan di terutama di kelas ya, atau di tempat bermain atau dimanapun ya. Selalu menjaga persatuan dan kesatuan ya, itu merupakan perbuatan yang sangat terpuji anak-anak. Jangan malu-malu apabila kita telah berbuat salah, anak-anak cepat minta maaf ya. Nah, perbuatan ini anak-anak sesuai ya dengan pengamalan sila ketiga Pancasila anak-anak ya, selalu menjaga persatuan dan kesatuan ya. Nah, anak-anak masih ingat bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, bunyi sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia ya, dengan lambangnya pohon beringin anak-anak. Anak harus hafal ya bunyi sila ke-1 sampai sila ke-5 ya, beserta lambangnya. Nah, coba anak-anak perhatikan kolom berikut ini mana yang sesuai. Ini di sini ya, sikapnya ada 4 ya, sesuai dan yang tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila ya anak-anak. Checklist yang sesuai, yang tidak sesuainya biarkan ya, atau bisa disilang boleh. Melakukan piket bersama-sama ya. Piket itu anak-anak jadi membersihkan kelas secara kelompok ya. Ada yang membersihkan, ada yang bertugas membersihkan lantai atau menyapu ya, ada yang bertugas mengelap meja ya, merapikan bangku, meja, buku ya, kemudian membersihkan papan tulis ya. Jadi dilakukan secara bersama-sama ya. Piket itu namanya piket ya, seperti itu anak-anak. Kemudian hanya mau berteman dengan satu suku saja, ini sesuai atau tidak. Melakukan upacara bendera dengan tertib, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Nah, anak-anak coba checklist yang sesuai ya anak-anak.
Nah, anak-anak tuliskan lagi ya di sini pengamalan sila ketiga Pancasila yang di sekolah apa saja yang ibu jelaskan tadi ya, apa ya. Anak-anak kalau bisa tambahkan lagi ya dua yang lain yang belum ibu sebutkan tadi anak-anak ya. Nah, di sini sudah ada dua, tidak membeda-bedakan teman, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Coba tuliskan dua lagi anak-anak. Nah, Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraganya. Nah, kemudian Pak Guru memerintahkan, coba perhatikan, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Kemudian kalimat yang ketiga, ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragamu. Nah, ini semuanya kalimat perintah anak-anak ya. Nah, coba sekarang anak-anak ingat-ingat nih, apakah anak-anak pernah mendengar kalimat perintah yang diucapkan oleh guru anak-anak ketika olahraga masih TK? Karena kan di SD belum olahraga di lapang sama gurunya ya, masih daring. Nah, terus apa manfaatnya ketika kalimat perintah tersebut? Kalau guru mengucapkan kalimat perintah tersebut, pasti ada manfaatnya anak-anak ya, bukan semata-mata hanya memerintahkan kalau tidak ada manfaatnya. Ya, contohnya nih. Di sini ibu ada contoh. Sebelum senam, lakukan pemanasan dulu. Nah, manfaatnya apa? Harus pemanasan dulu ya sebelum senam itu, agar otot kita itu tidak kaku ya atau kram anak-anak ketika nanti kita melakukan senam atau olahraganya. Nah, coba anak-anak ingat-ingat lagi apa ya kalimat perintah yang pernah diucapkan oleh guru TK anak-anak ketika olahraga. Anak-anak tulis, dan manfaatnya tulis juga anak-anak ya, satu saja anak-anak. Nah, kalau yang ini yang tadi manfaatnya kita lihat ya, lakukan pendinginan setelah berolahraga ya, supaya pendinginan itu supaya otot-otot kita itu lemas lagi ya. Nah, kemudian minum air putih ya, itu manfaatnya agar mengganti cairan yang hilang ketika kita melakukan olahraga tadi anak-anak ya, mengganti cairan tubuh yang hilang. Kemudian mengganti pakaian olahraga ya dengan pakaian seragam. Kan waktu olahraga itu kan pasti anak-anak kan keluar keringat, kemudian diserap oleh baju olahraga ya. Nah, ketika anak-anak akan belajar di pelajaran berikutnya kan tidak nyaman kalau menggunakan pakaian olahraga, makanya harus diganti dengan seragam ya supaya belajarnya nyaman anak-anak. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari ibu. Anak-anak selalu jaga kesehatan ya dengan mematuhi prokesnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.